Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pemakaian oli samping sebagai aditif oli ya. Terus dampak efek sampingnya, efek negatifnya juga. Ada ya bro yang mentertawakan penggunaan oli samping sebagai aditif oli. Komentarnya, ya maklum warga 62 di saat negara lain itu sudah maju pelumasannya, orang kita itu masih mundur. Aneh ya ngomongnya kayak gitu, karena justru karena orang-orang seperti inilah dunia pelumasan Indonesia itu mundur. Padahal banyak di sini yang pakai bore up, tapi mengapa kok yang yang kenal dengan oli mesin yang untuk break in, yang untuk inrayen kok jarang ya. Padahal banyak orang yang melakukan modifikasi dalaman mesin ya, yang ganti piston, ganti silinder, tapi kok nggak ada orang kenal oli untuk menghaluskan untuk bisa melancarkan pergerakan piston saat baru sitting in ya, pada saat baru di inrayen. Itu aneh ya. Kenapa kok di dunia itu sudah kenal ya, mulai dari tahun 90-an kenal ada oli namanya oli high mileage yang diperuntukkan untuk kendaraan tua, untuk kendaraan umur lebih dari 100.000 km. Kenapa kok orang Indonesia nggak kenal? Orang Indonesia itu kenalnya, wah harus oli full sintetik. Padahal kalau kita lihat reviewer luar negeri, nggak ada tuh yang mengharuskan harus full sintetik. Ya ada sih, tapi yang sudah tua itu pasti nggak ngeyel harus full sintetik. Kendaraan tua nggak harus kental, tapi kendaraan tua wajib oli high mileage. Ngomong nggak maju-maju ya karena orang Indonesia pikirannya seperti itu ya, merasa nggak berani coba-coba. Kalau ada ide baru mesti ditertawakan dulu tanpa dicoba dulu. Walau memang ada yang coba dulu ya, kalau yang coba dulu langsung wis setuju. Oh iya betul gini. Nah, yang masalah itu yang protes duluan tapi tanpa dicoba. Orang-orang itu ngomongnya kayak terpaku ke solusi luar negeri ya. Kalau nggak liquid moly nggak sip katanya ya. Oli mesin pingin bagus harus campuri aditifnya liquid moly. Kalau ganti oli wajib pakai engine flush STP atau engine flush PTT. Nggak diselami dulu, nggak dipahami dulu bahwa oli mesin kan tugasnya membersihkan mesin. Kalau misal memang terjadi kerak di mesin, itu oli mesinnya dulu yang harus disalahkan. Kok malah nyari solusi lain dari pabrikan yang jelas-jelas lebih nggak terkenal. Aneh loh ya, orang itu percaya banget aditif itu seringnya juga tanpa diuji secara langsung ya. Jadi ada ya, kalau misalnya ditawari, oh pakai ini bagus gitu ya, yang dilakukan tidak metodologis, tidak terstruktur dan amburadul gitu ya. Yang namanya pengujian
itu harus melalui eksperimen. Nah, eksperimen itu harus memisah-misah variabel-variabel yang ada. Dan bila sesudah dipisahkan variabel itu, ya hasilnya harus konsisten. Dicoba sekali, hasilnya sama dengan yang kali kedua, dengan percobaan kedua. Kesimpulannya bisa sama dengan yang percobaan ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan kalau bisa, hasilnya kalau diuji orang lain juga sama. Nah, kita pakai contoh Ceratek lah. Penulis coba cari sih komentar-komentar positif Ceratek. Ciado ya. Efeknya baru terasa 35.000 km. Baru terasa 2 minggu kemudian baru terasa. Ciado ya. Apa bener itu efeknya Ceratek beneran gitu ya? Oh, lama sekali gitu ya. Terus kalau misal nggak pakai, kita pakai contoh orang yang tadi itu dah. Ya, orangnya itu seringkali menguji langsung breng jadi satu semua aditifnya. Ada yang pakai Skyfor, pakai apa jenenge Hotshot, pakai Ceratex, pakai WPP, barengan breng jadi satu. 4 aditif oli langsung campur breng jadi satu. Nggak dipisah-pisah, tapi langsungan. Nah, itu kan cara menguji yang salah gitu ya. Tapi begitu ngomong, wah yakin ini sip banget gitu ya. Tapi kalau ditanyai satu-satu yang efek aditifnya ini apa, aditif ininya apa, dia nggak akan bisa jelaskan karena dia cuma ngikutin omongan orang, terus dia ambil kesimpulan sendiri tanpa dicoba dulu, terus langsung bikin resep sendiri tanpa dicoba dulu juga, terus langsung diputuskan, oh kalau kata orang ini bagus, ini pasti hasilnya bagus. Nah, ini ambil yang bagus-bagus dari omongan semua orang, terus dikumpulkan jadi satu, dipakai, pasti hasilnya super mantep, mujarab, hebat banget gitu. Pemikirannya seperti itu. Jadi orang ngomongnya, oh pakai aditif ini bagus, enak, sip gitu ya. Nah, padahal dia sendiri nyobanya ya amburadul. Untuk nyoba aditif itu ya bagusnya adalah dengan dan tanpa. Maksudnya dengan dan tanpa itu bagaimana? Ya dirasakan kalau sebelum pakai aditif gimana, setelah pakai aditif gimana. Jadi gampangannya kalau kita nyoba, kan namanya aditif oli itu sedikit toh, kecil toh. Kita pakai oli mesinnya, kita rasakan, kita amati gimana sih reaksi olinya. Ketika dipakai pelan terus, apakah suara mesin makin halus? Ketika dipakai kencang terus, apakah suara mesin makin halus atau makin kasar atau tetap? Setelah dipakai ngebut, apakah suara mesin halus? Atau sudah jadi makin kasar? Atau jadi makin encer yang ditandai kemelotekannya makin banyak? Kita harus amati itu. Sesudah kita amati olinya bagaimana, yang tentunya nggak butuh jauh ya, nggak butuh lama-lama. Kita bisa langsung apa? Sekali pemakaian misalnya ya 20 km lah cukup wis, atau ya kalau mau mantep 30 km. Terus habis itu kita tambahkan aditif langsung selama perjalanan itu.
langsung tambah aditif di tengah jalan. Nambahnya gampang, sedia tempat tuang olinya, terus bawa tang, tuang, cek hasilnya gimana. Kalau memang aditifnya oke ya, sesuai dengan iklannya, ya langsung lah terasa. Atau kalau memang aditifnya ngomong butuh tekanan tinggi, bermain di kecepatan tinggi, ya pakailah langsung ngebut, rasakan gimana. Itu cara nguji yang bagus itu. Jangan terus ngujinya itu pakai oli gitu ya, biasa pakai ini gitu, terus tiba-tiba ganti merek sama campur dengan aditif tersebut. Ya nggak bisa Pak, karena yang namanya oli mesin itu beda-beda. Yang namanya oli mesin itu ada yang bagus, ada yang jelek. Bisa jadi oli yang sebelumnya itu lebih jelek dari yang dipakai sekarang misalnya. Terus malah aditifnya yang dipuji-puji, itu kan bisa terjadi juga. Atau juga sebaliknya, oli sebelumnya lebih bagus, begitu pakai oli baru lebih jelek, aditifnya yang kena timbal, yang nggak bagus juga. Nah selama ini ya aditif-aditif aftermarket kayak Ceratec WPP 211, terus Skyfer Moly EP, terus Nano Energizer gitu ya, efeknya nggak sehebat yang diomongkan orang-orang. Kayak contohnya yang Ceratec itu minim banget efeknya ya, halusnya juga minim ya, mungkin karena standar penulis terlalu tinggi, dan atau yang nyoba Ceratec sebelumnya itu yang lain-lain standarnya terlalu rendah ya, karena acuan penulisnya suara mesin kasar, sementara yang lain-lain yang bilang Ceratec itu bagus itu adalah orang-orang yang nggak bisa membedakan antara suara mesin halus dan kasar. Jadi ya acuannya beda lah ya. Penulis coba Ceratec itu suara mesin cuma sedikit lebih halus di kecepatan tertentu yang cirinya lebih mirip aditif aditif molybdenum ya, molybdenumnya yang versi mobil. Jadi pakai Ceratec itu bikin terutama ketika kencang sekali itu jadi makin licin. Tapi dengan dosis yang mestinya dosis normal ya, karena penulis pakainya piro 50 ml mungkin itu dosis yang cukupan lah, nggak kurang. Nah itu hasilnya adalah efeknya nggak lama, cuma sekali perjalanan sudah habis. Sekali perjalanan maksud penulis dalam waktu kira-kira 15 km lah sudah habis. Pulang dari kantor wis nggak kerasa. Terus WPP, kalau WPP agak beda ya, bukan RPM tinggi saya ingat penulis, ada halusnya lebih lama daripada Ceratec, tapi ya begitu, minim ya, minim. Skyfer Moly EP, kalau Skyfer Moly EP rasanya kayak lebih mirip aditifnya motor matic daripada aditifnya PCMO. Jadi ada halusnya, tapi ya nggak kerasa lah, nggak begitu kerasa lah dengan standar penulis ya, yang ya tahu sendirilah standar penulis. Kalau kalau ganti oli suara kasar dikit wes ngomel kan penulis ya. Cuma kadang toleransi, jano suara kasar sampai kapan kasare gitu ya. Penulis itu pengennya ZDDP. Sebelumnya ada yang rekomendasi pakai oli transmisi, pakai MTF mas, tambahi, kan itu aditifnya banyak.
Iya, penulis tambahi. Itu namanya cumi darat itu ya. Aditif nano energizer. Nano energizer itu aditifnya ya, terutama untuk meningkatkan kompresi, nambah lubang-lubang. Nambah licinnya minim ya, minim artinya terasanya itu di kecepatan kurang dari 60 km per jam. Di kecepatan tinggi nggak begitu kerasa, tapi ya nggak sesuai harapan lah dengan harga 89.000 penulis beli. Harga rata-rata 100.000 per saset per sekali beli, per sekali pakai ya. 100.000 sekali pakai, tapi efeknya wis nggak sesuai lah ya. Aditif oli yang benar-benar kerasa halus itu apa? Yang pertama sih minyak goreng, tapi kan banyak orang yang nggak setuju minyak goreng lah, dianggap terlalu terlalu menyimpang lah. Nah, yang kedua itu adalah oli samping. Oli samping tentu nggak semua oli samping ya, karena ternyata beda merek, beda jenis, itu beda efeknya. Jadi oli samping Enviro 2T, wah itu nggak enak itu. Efeknya itu minim sekali, hampir nggak kerasa. Mesrania 2T lebih barusan yang penulis beli selain Enviro bolali wis. Mesrania 2T itu seingat penulis halus, tapi nggak halus-halus banget ya. Malah lebih bagus Evalup 2T yang botol hijau. Evalup 2T botol hijau itu jauh lebih halus ya, terutama setelah pemakaian 10 km. Awal-awal nggak begitu halus, tapi makin lama makin halus. Yang paling sip oli samping untuk sementara adalah Gasoli G1000. Nah, halusnya suara mesin ya, getaran dan suara mesin itu di RPM atas bawah ya total. Jadi nggak cuma ketika RPM rendah tapi RPM tinggi juga. Lebih komplit daripada Evalup 2T botol hijau. Kalau Evalup 2T botol hijau itu terutama kalau kencang ya, kalau nggak salah ya, yang RPM rendah nggak begitu. Wes itu ya, nulis masih terus akan menyelidiki ya, terus akan menguji oli samping yang mana ya yang lebih awet, yang bisa awet. Cuma mungkin sekarang ujinya sudah akan lama karena penulis sudah habis stok olinya. Terakhir beli oli 3, oli Eni SAE40, oli Repsol Rider, terus sama oli FK Scooter yang 20W50. Kita lihat olinya benar-benar sesuai klaim nggak, yang satu single grade, yang satu 20W50. Nah, apa sih efek samping dari pemakaian oli samping ya? Oli samping itu dirancang ada yang untuk performa, ada yang untuk perawatan. Artinya kalau untuk perawatan ada pembersihnya, ada mengurangi asapnya, apa mana ya, jelas pelicinnya ya. Artinya oli samping itu aditifnya konsentrasinya tinggi karena pakainya campur dengan bensin, dan di ruang mesin itu, di ruang mesinnya 2 tak, bagian piston dan silinder
Jadi nggak ada olinya di bagian itu. Yang melumasi adalah bensin campur oli samping. Jadi oli sampingnya harus cukup besar konsentratnya sehingga bisa membuat bensinnya itu licin. Nah, karena itu aditif dari oli samping ini banyak. Efek samping ya tentu saja kalau aditifnya banyak, yang satu bisa membuat buntu istilah diesel particulate filter. Tapi kita pakainya kan di motor atau juga di mobil bensin. Lagi pula makanya di oli ya, jadi nggak kena di ruang bakar. Kita bisa nggak begitu peduli. Terus yang kedua adalah di bagian catalytic converter. Mungkin ada yang ngomong catalytic converternya jadi buntu, tapi kalau penulis lihat di internet itu, yang bikin plong knalpot itu nggak ada ya yang bagian catalytic converternya. Yang ada itu adalah bagian diesel particulate filternya, DPF-nya. Jadi soal buntu-buntuan itu sepertinya yang bisa buntu itu yang DPF-nya, bukan catalytic converter. Karena di internet nggak ada yang knalpot sepeda motor. Adanya mesti mobil diesel. Nah, jadi kalau soal buntu kita nggak usah khawatir. Nah, efek lain dari aditif banyak yang bikin pabrikan oli dan pabrikan otomotif itu memaksa oli itu harus dikurangi kandungan zincnya. Itu adalah karena zinc bisa merusak catalytic converter. Merusaknya itu bukan bentuknya berubah, tapi reaksi kimianya berubah. Jadi yang terjadi adalah kalau catalytic converter terkena banyak zinc, dia nggak akan bisa membara lagi, nggak akan bisa nyala, nggak iso jadi warna merah gitu ya. Nah, ini akan mengurangi reaksi yang terjadi di catalytic converter. Jadi tujuannya catalytic converter membara itu adalah untuk membuat udara yang lewat catalytic converter jadi lebih tereaksi sempurna, jadi lebih tuntas reaksi kimianya. Jadi berkurang CO-nya, jadi lebih banyak CO2-nya. Ya tentu ya, enggak itu saja sih solusinya kalau ingin mengurangi polusi. Tapi ya caranya pabrikan otomotif gitu, pakai catalytic converter. Catalytic converter juga diharuskan makin dekat dengan saluran keluarnya, dibuat makin dekat ke bagian mesin karena biar lebih cepat panas. Kalau lebih cepat panas, lebih cepat bereaksi, lebih cepat membara, yang hasilnya adalah jadi lebih cepat berkurang reaksinya, lebih cepat berkurang CO-nya. Jadi cuma saat mesin dingin saja polusinya banyak, kalau catalytic converter sudah panas berkurang. Ya wes, itu saja ya reaksinya kalau kita pakai oli dengan kandungan ZDDP banyak. Jadi kalau penulis sendiri lebih lebih eman, lebih sayang terhadap mesinnya. Yang penting perlindungan mesin maksimal. Soal catalytic converter, penulis pakai cara lain seperti pakai silek ini yang membuat konsumsi bahan bakar motor penulis jauh lebih baik. Jadi jauh lebih irit.
Penulis juga pakai pro kapasitor yang membuat pembakaran lebih efisien. Kadang pakai margarin yang membuat ruang bakar lebih bersih, pembakaran lebih efisien juga. Itu bisa mengurangi polusi juga. Wes itu, daripada nanti kalau misalnya pakai oli yang kemampuannya kurang baik, terus paret-paret, akhirnya jadi berasap, kan malah lebih parah polusinya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.